Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Aku selalu percaya bahwa kesetiaan tidak perlu diumumkan. Ia cukup dibuktikan lewat hal-hal kecil yang tak terlihat orang lain. Bangun lebih pagi dari siapapun, menyiapkan kopi tanpa diminta, mencatat setiap pengeluaran dengan rapi, dan menahan lelah saat malam datang. Semua itu kulakukan bukan karena kewajiban, melainkan karena aku memilih untuk bertahan. Sejak awal pernikahan, aku adalah istri sah yang berdiri di belakang suamiku. Saat ia belum punya apa-apa, aku yang menemaninya menghitung sisa uang di atas meja kayu yang mulai lapuk. Saat ia memulai usaha kecil-kecilan, aku yang menjual perhiasan satu-satunya milikku tanpa pernah bercerita pada siapapun. Aku tidak ingin namaku disebut sebagai pengorban. Aku hanya ingin rumah ini tetap hidup. Namun sejak usahanya mulai dikenal orang, ada jarak yang pelan-pelan tumbuh di antara kami. Bukan jarak fisik, melainkan jarak sikap. Ia pulang lebih larut, bicara lebih singkat, dan mulai memandangku seolah aku bagian dari furnitur rumah. Selalu ada, tapi tak perlu diperhatikan. Aku tetap diam. Aku mengira ini hanya fase lelah. Aku mengira kesibukan bisa membuat orang lupa caranya bersikap lembut. Di depan orang lain, ia mulai berubah. Kata-katanya dingin, kadang menusuk. Candaan kecil yang seharusnya bisa disimpan, ia lontarkan tanpa peduli wajahku. Aku menunduk, tersenyum tipis dan membiarkannya berlalu. Aku tidak ingin ribut. Aku tidak ingin orang tahu bahwa hatiku sering remuk di balik pintu rumah. Usaha suamiku semakin besar. Orang-orang datang silih berganti, memujinya, menyanjung kecerdasannya, namanya mulai dikenal. Dan bersamaan dengan itu, aku mulai menghilang dari ceritanya. Ia jarang menyebut peranku, seolah keberhasilannya lahir begitu saja, tanpa malam-malam panjang yang kuhabiskan menghitung utang. Aku tidak pernah menuntut, aku tidak pernah meminta pengakuan. Bagiku selama aku masih istri sah, selama namaku masih terikat padanya, itu sudah cukup. Sampai bisik-bisik itu mulai terdengar. Awalnya hanya lirikan tetangga, tatapan yang terlalu lama, senyum yang menggantung. Aku mengabaikannya. Aku selalu percaya bahwa prasangka adalah racun bagi rumah tangga. Tapi bisik-bisik itu tidak berhenti. Namanya disebut-sebut bersama nama seorang perempuan lain yang tak pernah kukenal. Madunya, kata orang-orang. Aku tidak langsung percaya. Aku memilih memeluk logika. Mungkin hanya rekan kerja, mungkin hanya gosip kosong. Aku tidak ingin membangun luka dari cerita orang lain. Aku tetap bersikap seperti biasa, tenang, pendiam, dan menjaga wajah suamiku di depan umum. Namun ada hal-hal kecil yang tak bisa disangkal. Ponselnya kini selalu ia bawa, bahkan ke kamar mandi. Senyumnya berbeda saat membaca pesan. Dan saat aku bertanya, jawabannya selalu sama. Singkat, ketus, seolah pertanyaanku adalah gangguan. Aku belajar menelan malu. Aku belajar mengalah lagi dan lagi. Aku percaya selama aku tidak memancing keributan, semuanya akan kembali normal. Aku tidak ingin jadi istri yang ribut, istri yang ditunjuk-tunjuk orang sebagai perempuan emosional. Diam adalah caraku bertahan. Di dalam rumah aku masih menjalankan peranku dengan utuh, menyiapkan makan, membersihkan rumah, dan memastikan semua terlihat baik-baik saja. Di luar rumah, aku berjalan di antara orang-orang yang mulai memandangku dengan rasa kasihan. Dan aku membiarkannya. Aku menunduk, menyimpan luka di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Suamiku semakin jarang menatapku. Bahkan saat aku berbicara, matanya seperti mencari sesuatu yang lain. Aku tahu, aku bukan lagi pusat perhatiannya. Tapi aku menolak mengakuinya dengan suara keras. Mengakui berarti membuka pintu pada kenyataan yang belum siap kuterima. Aku masih istri sahnya, itu yang terus kupegang. Suatu sore aku mendengar lagi bisik-bisik itu. Lebih jelas dari sebelumnya. Nama perempuan itu disebut dengan nada yakin. Aku berdiri di sana, di antara suara orang-orang, tanpa membela diri, tanpa bertanya.
Aku pulang dengan langkah pelan, membawa pertanyaan yang tidak berani kuucapkan. Di rumah suamiku sedang sibuk dengan urusannya. Ia tidak bertanya, kemana aku pergi, atau kenapa wajahku pucat. Seolah keberadaanku tak lagi penting untuk diperhatikan. Malam itu aku duduk sendirian, menatap dinding rumah yang dulu terasa hangat. Aku tidak menangis, aku tidak marah. Aku hanya merasa sangat kecil. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terus memilih mengalah. Aku tahu, banyak orang akan berkata aku bodoh, tapi mereka tidak tahu rasanya membangun segalanya dari nol bersama seseorang, lalu perlahan disingkirkan dari cerita yang dulu kami tulis berdua. Aku masih memilih diam, aku masih memilih menjaga nama suamiku. Karena saat itu, aku percaya, selama aku bertahan, selama aku tidak melawan, rumah ini masih bisa diselamatkan. Aku belum tahu bahwa diamku kelak akan dianggap sebagai kelemahan. Dan aku belum tahu bahwa hari-hari menahan malu ini hanyalah awal dari segalanya. Sejak bisik-bisik itu menjadi kenyataan yang tak pernah diucapkan, aku mulai hidup dengan dua wajah. Wajah yang kutunjukkan keluar, tenang, sopan, penuh senyum tipis. Dan wajah yang kusimpan sendiri, lelah, terluka, dan terus bertanya di dalam diam. Aku tidak berubah menjadi perempuan pencemburu. Aku hanya menjadi lebih hati-hati, lebih banyak mengamati. Suamiku kini tak lagi berusaha menyembunyikan keberpihakannya. Dalam urusan keluarga, ia selalu mengambil keputusan tanpa bertanya padaku. Pendapatku yang dulu masih ia dengarkan, kini hanya lewat seperti angin. Ia akan mengangguk singkat, lalu melakukan apa yang sudah ia rencanakan sendiri. Dan yang membuat dadaku terasa sesak, aku tahu, keputusan itu seringkali sudah lebih dulu ia diskusikan dengan perempuan lain. Madunya mulai hadir lebih jelas, meski bukan lewat pengakuan resmi. Ia muncul dalam cerita-cerita kecil yang tak sengaja terdengar, dalam perubahan sikap suamiku yang tiba-tiba yakin pada ide-ide baru, dalam cara suamiku membela seseorang yang bahkan belum pernah duduk bersamaku di meja makan yang sama. Aku tidak pernah memancing pertengkaran. Aku memilih diam, lagi. Bukan karena aku tak punya keberanian, tapi karena aku masih berharap. Harapan yang mungkin terdengar bodoh, tapi saat itu terasa nyata. Aku berharap suamiku sadar, melihat kembali ke arah rumah, ke arah perempuan yang selama ini berdiri di sisinya tanpa sorotan. Di depan umum, sikapnya semakin berubah. Ia mulai menjadikan aku bahan candaan. Candaan tentang caraku berpakaian, tentang caraku berbicara yang terlalu pelan, tentang sikapku yang menurutnya terlalu kampung. Orang-orang tertawa, sebagian karena canggung, sebagian karena tak ingin terlihat menentang. Aku ikut tersenyum, meski rasanya seperti menelan kaca. Madunya berdiri di sana, tidak selalu dekat, tapi selalu cukup dekat untuk terlihat. Perempuan itu angkuh, cara jalannya percaya diri, suaranya sengaja sedikit ditinggikan. Tatapannya sering berhenti padaku lebih lama dari yang seharusnya. Ada senyum kecil di bibirnya, senyum yang bukan ramah, melainkan menantang. Ia tidak pernah langsung menyapaku. Ia memilih memancing. Kalimat-kalimatnya selalu mengandung sindiran halus, tentang perempuan yang terlalu nyaman di rumah, tentang istri yang kurang mengikuti perkembangan zaman. Setiap kata diarahkan padaku, tapi tak pernah menyebut namaku, seolah ia ingin aku meledak lebih dulu. Aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku duduk dengan punggung tegak, menatap ke depan, dan tetap tersenyum. Senyum yang kurawat dengan susah payah. Aku tidak ingin terlihat kalah. Aku tidak ingin orang-orang melihatku sebagai perempuan yang tersingkir karena tak mampu bersaing. Aku tahu nilai diriku, meski orang lain mulai melupakannya. Suamiku tidak menegur madunya. Justru sebaliknya, ia tertawa kecil, terkadang menimpali. Seolah candaan itu wajar, seolah aku memang pantas menjadi bahan hiburan. Dadaku terasa penuh, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin suasana berubah karena emosiku. Aku masih menjaga nama baiknya, meski namaku sendiri perlahan terkikis. Dalam urusan bisnis, aku semakin disingkirkan. Aku tidak lagi diajak berdiskusi, padahal aku tahu detail usaha itu sejak awal. Aku tahu angka-angka yang membuatnya berdiri di titik ini. Tapi sekarang, semua keputusan penting diambil tanpa kehadiranku. Dan saat aku bertanya, jawabannya selalu sama. Aku dianggap tidak mengerti. Aku mengerti lebih dari yang ia kira. Aku hanya memilih diam. Madunya sering muncul sebagai penasihat. Kata suamiku, perempuan itu punya wawasan luas, pandangan segar. Aku mendengarnya tanpa membantah.
Aku tidak ingin bersaing di depan umum. Aku tidak ingin terlihat cemburu. Aku ingin tetap menjadi diriku, istri yang tenang, yang tidak ribut, yang masih memegang harapan. Tapi setiap kali aku pulang, setiap kali aku sendirian, aku merasakan luka itu tumbuh. Luka yang tidak berdarah, tapi terus nyeri. Luka karena diabaikan, direndahkan, dan diperlakukan seolah aku tidak pernah berjasa. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan dengan senyum seperti ini? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, bayangan masa lalu ikut hadir. Bayangan saat kami membangun segalanya bersama, saat suamiku masih memandangku dengan mata yang penuh percaya. Bayangan itu membuatku menahan langkah. Aku belum siap menyerah. Di depan umum, aku tepat menjalankan peranku. Aku menyapa dengan sopan, membantu sebisaku, dan menjaga sikap. Banyak yang mulai melihatku sebagai perempuan yang terlalu sabar. Ada juga yang menganggapku tidak punya harga diri. Aku tidak membela diri. Aku tidak menjelaskan apapun. Tidak semua orang perlu tahu alasan di balik kesabaranku. Madunya semakin berani. Ia semakin mendekat, semakin terang-terangan menunjukkan posisinya. Tapi aku masih memilih menahan diri. Aku tidak ingin menjatuhkan diriku sendiri hanya untuk memuaskan emosinya. Jika aku harus terluka, biarlah itu terjadi dalam diam. Aku percaya, suatu saat suamiku akan melihat perbedaan antara ketenangan dan kelemahan. Aku percaya, tidak semua yang bersinar adalah emas. Dan aku percaya, kesetiaan yang tulus tidak akan selamanya tak terlihat. Di balik senyum yang terus kupaksakan, aku menyimpan luka yang semakin dalam. Tapi luka itu juga membuatku sadar, aku masih berdiri, masih utuh, dan masih memilih untuk bertahan. Bukan karena aku kalah, melainkan karena aku belum selesai berharap. Dan selama harapan itu masih ada, aku akan tetap tersenyum. Hari itu seharusnya biasa saja. Sebuah acara yang dihadiri banyak orang, keluarga, relasi usaha, tetangga, dan wajah-wajah yang belakangan makin sering melihatku dengan tatapan iba. Aku datang sebagai istri sah, berdiri di sisi suamiku dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Tenang, rapi, dan tidak mencari perhatian. Aku sudah terbiasa menjadi latar belakang dalam hidupnya. Namun sejak awal, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Cara suamiku berbicara lebih keras dari biasanya. Tawa yang ia lontarkan terasa dipaksakan. Dan madunya, perempuan itu, berdiri tak jauh dariku, mengenakan senyum yang terlalu percaya diri, seolah hari itu adalah panggungnya. Aku memilih diam, seperti biasa. Percakapan mengalir dan perlahan berubah arah. Dari urusan usaha, bergeser ke candaan-candaan ringan. Aku tidak ikut menimpali. Aku hanya tersenyum kecil, berharap momen itu segera berlalu. Tapi harapanku berhenti ketika suamiku tiba-tiba menyebut namaku dengan nada yang membuat semua orang menoleh. Ia tertawa, lalu berkata sesuatu yang membuat wajahku panas. Kata-katanya merendahkan, membandingkanku dengan perempuan lain, menyebutku ketinggalan zaman, terlalu pasif, terlalu biasa. Tawa meledak di sekeliling. Ada yang tertawa sungguhan, ada yang tertawa karena terpaksa. Aku berdiri di sana, seolah tubuhku tertancap di lantai. Aku menatap suamiku, berharap ada penyesalan di matanya. Tidak ada. Yang kulihat hanya kebanggaan aneh, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu dengan menjatuhkanku. Madunya tidak melewatkan kesempatan itu. Ia melangkah sedikit ke depan, menambahkan kalimat yang dibungkus tawa, namun tajam menusuk. Sindiran tentang perempuan yang tidak tahu diri, tentang istri yang hanya mengandalkan masa lalu. Kata-katanya diiringi senyum manis, tapi matanya menantang. Aku mendengar namaku disebut lagi. Kali ini bukan sebagai istri, melainkan sebagai bahan hiburan. Sesuatu di dalam diriku retak. Selama ini aku menahan malu, menahan marah, menahan kecewa. Aku memilih diam bukan karena takut, melainkan karena masih menyisakan hormat. Tapi di hadapan orang-orang itu, kehormatanku dilucuti sedikit demi sedikit. Aku tidak lagi diberi ruang untuk menjadi manusia. Aku merasakan dadaku sesak, nafasku pendek, suara-suara di sekeliling berubah menjadi dengung yang memekakkan. Aku tidak lagi mendengar tawa, tidak lagi melihat wajah-wajah, yang ada hanya satu perasaan, harga diriku diinjak habis. Aku melangkah maju sebelum pikiranku sempat mencegah. Aku menatap maduku, senyumnya masih terpasang, seolah yakin aku akan tetap diam. Keyakinan itulah yang menjadi pemicu terakhir.
Tanganku bergerak lebih cepat dari kata-kata. Rambutnya kujambak kuat, bukan dengan niat mencederai, melainkan sebagai luapan dari semua penghinaan yang tak sempat keluar lewat suara. Ia berteriak kaget, tubuhnya oleng. Aku menendang ke arah kakinya, refleks, spontan, tanpa rencana. Bukan amarah yang membabi buta, melainkan letupan dari luka yang terlalu lama terkunci. Aku tidak memukul wajahnya, aku tidak berniat menghancurkan, aku hanya menolak untuk terus diinjak. Orang-orang berteriak, beberapa mencoba melerai, suasana yang tadinya riuh berubah kacau. Aku berdiri di sana dengan nafas terengah, tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena emosi yang akhirnya menemukan jalan keluar. Sualiku terpaku, ia menatapku dengan wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya, campuran kaget, malu, dan tidak percaya. Seolah ia baru saja bahwa perempuan pendiam yang selama ini ia anggap tak berdaya, ternyata memiliki batas. Ia tidak langsung bergerak, ia tidak membentak, ia hanya menatapku, seperti sedang melihat orang asing. Aku menoleh ke arahnya. Pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis. Suaraku keluar pelan tapi jelas. Aku berkata bahwa aku adalah istrinya, bukan bahan candaan, bahwa aku manusia, bukan properti yang bisa direndahkan demi hiburan. Kata-kataku sederhana, tanpa makian, tanpa ancaman. Justru itulah yang membuat suasana semakin hening. Madunya ditarik menjauh oleh orang-orang. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Keangkuhan yang tadi ia pamerkan menguap saja begitu. Ia tidak lagi menatapku, ia menghindar. Aku berdiri tegak. Dadaku masih bergetar, tapi aku tidak menyesal. Bukan karena aku bangga melakukan kekerasan, melainkan karena aku akhirnya membela diriku sendiri. Selama ini aku memilih diam demi menjaga martabat suamiku. Hari itu, aku memilih menjaga martabatku. Orang-orang memandangku dengan ekspresi berbeda. Ada yang terkejut, ada yang bersimpati, ada pula yang menilai. Aku tidak peduli. Penilaian mereka tidak lagi penting. Yang penting aku tidak membiarkan diriku dihancurkan di depan umum tanpa perlawanan. Suamiku akhirnya mendekat, mencoba berbicara, tapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Aku tidak ingin penjelasan, aku tidak ingin pembenaran. Hari itu bukan tentang memperbaiki apapun. Hari itu tentang garis yang kutarik dengan jelas. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Setiap langkah terasa berat tapi juga ringan dalam waktu yang sama. Berat karena luka masih ada, ringan karena beban yang selama ini kupikul akhirnya terlepas. Di luar, udara terasa dingin, tanganku masih gemetar. Aku menarik nafas panjang, membiarkan semuanya meredah. Aku tahu apa yang kulakukan akan dibicarakan. Aku tahu namaku akan menjadi bahan gosip. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Hari itu, aku tidak menjadi perempuan lemah seperti yang mereka kira. Hari itu, aku berdiri untuk diriku sendiri. Dan suamiku, aku tahu, tak akan pernah lagi memandangku dengan cara yang sama. Sejak hari itu, aku tidak lagi menjadi perempuan yang sama. Bukan karena aku berubah menjadi keras, melainkan karena sesuatu di dalam diriku akhirnya tenang. Tidak ada lagi pergulatan antara mempertahankan atau menyerah. Tidak ada lagi harapan yang menggantung tanpa arah. Yang tersisa hanyalah kesadaran, aku harus mulai berdiri untuk diriku sendiri. Rumah terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menyakitkan. Lebih seperti ruang kosong yang memberiku kesempatan berpikir tanpa gangguan. Suamiku beberapa kali mencoba mengajakku berbicara, namun aku menanggapinya dengan jawaban seperlunya. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada tuntutan. Sikapku membuatnya kebingungan, karena selama ini ia terbiasa melihatku memohon untuk dimengerti. Aku tidak lagi memohon apapun. Hari-hariku berjalan seperti biasa, tapi ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Aku tetap bangun pagi, tetap menyiapkan kebutuhan rumah, tetap menjaga semuanya berjalan rapi. Namun aku berhenti melakukan hal-hal yang selama ini kulakukan untuk menopang usahanya. Aku berhenti mengecek pembukuan yang dulu rutin kukerjakan. Aku berhenti mengingatkan jadwal pembayaran dan hubungan dengan pelanggan lama. Aku berhenti menyusun strategi pemasaran yang dulu sering ia anggap remeh. Aku melakukannya tanpa pengumuman, tanpa drama. Suamiku tidak langsung menyadarinya. Ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Ia terbiasa menerima semuanya dalam keadaan sudah beres. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan ia menghadapi konsekuensi dari kepercayaan dirinya sendiri.
Aku mulai mengatur hidupku secara terpisah. Aku membuka kembali catatan keuangan pribadiku. Aku memeriksa tabungan yang selama ini kusisihkan diam-diam. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk memastikan aku tidak lagi bergantung sepenuhnya pada seseorang yang tidak menghargai keberadaanku. Setiap keputusan ku ambil dengan kepala dingin, tidak ada emosi yang memimpin. Justru ketenangan itu membuatku lebih tajam melihat kenyataan. Aku menyadari betapa banyak hal yang dulu kulakukan tanpa pernah dihargai. Betapa sering aku mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa pernah dianggap bagian penting dari perjalanan suamiku. Kini, aku berhenti mengorbankan diriku. Suamiku mulai merasakan perubahan itu, meski ia tidak mengatakannya langsung. Ia beberapa kali terlihat kesulitan mencari dokumen, kebingungan mengatur jadwal, atau lupa detail kecil yang dulu selalu kuingatkan. Ia pernah bertanya singkat, seolah berusaha terlihat santai, mengapa aku tidak lagi membantu seperti biasanya. Aku menjawab dengan tenang, bahwa aku ingin fokus pada diriku sendiri. Ia tidak langsung menanggapi. Mungkin ia mengira ini hanya bentuk kekecewaan sementara. Ia mungkin mengira aku akan kembali seperti dulu setelah emosiku meredah. Ia tidak tahu, keputusan yang kuambil bukanlah reaksi sesaat, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang akhirnya mencapai titik sadar. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai perempuan yang harus bertahan dengan cara mengalah. Aku mulai melihat diriku sebagai seseorang yang memiliki nilai, yang layak dihormati, yang berhak menentukan arah hidupnya sendiri. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal yang dulu tertunda. Aku membaca kembali buku-buku lama, memperdalam keterampilan yang sempat kulupakan, dan memperluas lingkaran sosialku tanpa melibatkan urusan suami. Semua kulakukan dengan tenang, tanpa pamer, tanpa ingin membuktikan apapun pada siapapun. Madunya masih hadir dalam kehidupan suamiku. Itu sudah menjadi kenyataan yang tidak perlu lagi kutelusuri. Aku tidak lagi merasa perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan atau bagaimana hubungan mereka berjalan. Energi yang dulu kugunakan untuk memantau kini kugunakan untuk membangun diriku sendiri. Aku tidak membenci perempuan itu. Aku juga tidak menyimpan dendam yang membara. Perasaanku lebih sederhana dari itu. Aku hanya berhenti peduli. Suamiku beberapa kali mencoba mendekat dengan cara yang canggung. Ia mengajakku makan bersama, mencoba membuka percakapan ringan, bahkan sesekali menanyakan pendapatku tentang hal-hal kecil. Aku menanggapinya dengan sopan, tapi menjaga jarak yang jelas. Aku tidak ingin kembali ke posisi lama, di mana keberadaanku hanya dianggap penting saat dibutuhkan. Aku belajar mengendalikan emosiku dengan cara yang berbeda. Dulu, aku menahan semuanya hingga menyakitkan. Sekarang, aku mengelola semuanya dengan batas yang tegas. Jika sesuatu membuatku tidak nyaman, aku memilih menjauh tanpa drama. Jika aku tidak setuju, aku menyampaikannya singkat tanpa berusaha meyakinkan. Perubahan itu terasa perlahan tapi pasti. Aku menyadari, kekuatan bukan selalu tentang melawan dengan suara keras. Kadang kekuatan justru muncul dari kemampuan untuk berhenti memberi ketika pemberian itu hanya dimanfaatkan, dari keberanian untuk berkata cukup meski tanpa kata-kata. Rumah ini masih sama, dindingnya masih berdiri, perabotannya masih tertata, dan rutinitas masih berjalan. Namun suasananya berbeda. Ada jarak yang tidak terlihat tapi terasa jelas. Dan aku memilih membiarkan jarak itu ada, karena di dalamnya aku menemukan ruang untuk bernafas. Suamiku mungkin masih berusaha memahami perubahan ini. Aku bisa melihatnya dari tatapan yang kadang bingung, kadang gelisah. Tapi aku tidak lagi merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan diriku. Ia harus belajar memahami tanpa aku mengorbankan diriku lagi. Aku tidak menangis, tidak ada air mata yang jatuh sejak hari itu. Bukan karena lukanya hilang, melainkan karena aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban. Aku melihat diriku sebagai seseorang yang sedang menata ulang hidupnya. Setiap langkah yang kuambil terasa lebih pasti, setiap keputusan terasa lebih jujur pada diriku sendiri. Aku tidak tahu kemana semua ini akan membawa, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu tahu. Yang aku tahu, aku tidak lagi berdiri di belakang bayangan seseorang. Aku berdiri di tempatku sendiri, dengan kesadaran penuh bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanku, melainkan oleh bagaimana aku memilih memperlakukan diriku sendiri. Perubahan tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, hampir tak terdengar, tapi meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Aku mulai melihatnya dari hal-hal kecil dalam kehidupan suamiku. Telepon yang lebih sering berdering dengan nada serius. Wajahnya yang tampak tegang saat membaca pesan. Langkahnya yang tidak lagi mantap seperti dulu.
Usaha yang selama ini menjadi kebanggaannya mulai menunjukkan retakan. Awalnya, ia masih terlihat percaya diri. Ia berbicara tentang rencana baru, peluang baru, dan strategi baru yang menurutnya lebih modern. Ia mencoba meyakinkan orang-orang di sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri, bahwa semuanya masih dalam kendali. Namun dari caranya berbicara, aku bisa merasakan ada ketakutan yang ia sembunyikan. Aku tidak ikut campur, aku tidak bertanya. Aku hanya mengamati dari kejauhan, seperti seseorang yang menonton rumah yang dulu ia bangun perlahan kehilangan fondasinya. Rekan bisnis yang dulu sering datang ke rumah mulai jarang terlihat. Beberapa di antaranya bahkan tidak lagi menyapa dengan hangat ketika berpapasan denganku di luar. Aku bisa membaca perubahan itu dari bahasa tubuh mereka. Senyum yang kaku, tatapan yang menghindar, dan percakapan yang dipersingkat. Modal usaha mulai menipis. Meski suamiku berusaha menutupinya dengan gaya hidup yang masih terlihat mewah. Ia membeli waktu dengan mempertahankan penampilan, berharap kepercayaan orang-orang tetap utuh. Tapi kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dipertahankan dengan tampilan luar saja. Aku mendengar ia mulai sering berdebat melalui telepon. Nada suaranya meninggi, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan pasar, menyalahkan rekan kerja, bahkan menyalahkan keberuntungan yang menurutnya tidak lagi berpihak. Madunya yang dulu selalu terlihat manis dan penuh dukungan, mulai menunjukkan sisi lain. Perempuan itu masih berada di sekitarnya, tapi kata-katanya berubah. Aku beberapa kali mendengar percakapan mereka yang tidak sengaja terdengar dari ruang lain. Madunya mempertanyakan keputusan bisnisnya, mempertanyakan arah usaha, bahkan mempertanyakan kemampuannya memimpin. Nada suaranya tidak lagi lembut, ada tekanan, ada tuntutan, ada kekecewaan yang disampaikan tanpa ditahan. Aku bisa merasakan bagaimana suamiku perlahan kehilangan tempat bersandar yang dulu ia kira kuat. Ia mulai pulang lebih larut, tapi bukan karena sibuk mengembangkan usaha. Ada kelelahan yang berbeda dalam langkahnya. Ia terlihat lebih sering duduk diam, menatap kosong, seolah pikirannya dipenuhi angka-angka yang tak lagi bisa ia kendalikan. Aku tetap menjalankan hidupku dengan ritme yang sama. Aku tidak menawarkan bantuan. Aku tidak menyampaikan kritik. Aku tidak menunjukkan rasa puas melihat keadaannya. Perasaanku datar, bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku sudah melewati fase di mana hidupku bergantung pada keberhasilannya. Suatu malam, aku melihatnya duduk di ruang tamu dengan tumpukan dokumen di meja. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Ia memegang kertas-kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku melewatinya tanpa bertanya apapun, hanya menaruh secangkir teh hangat di dekatnya, lalu kembali ke ruanganku. Itu bukan bentuk kepedulian yang lama, itu hanya sikap manusia kepada manusia lain yang sedang lelah. Ia menatapku sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Mungkin ia masih belum siap mengakui betapa banyak hal yang berubah. Hari-hari berikutnya, aku melihat lebih banyak tanda keruntuhan. Beberapa aset usaha mulai dijual. Karyawan lama yang dulu setia satu persatu mengundurkan diri. Nama usaha yang dulu sering disebut dengan rasa bangga, kini mulai jarang terdengar. Madunya semakin sering menunjukkan ketidaksabaran. Ia mulai menyalahkan keputusan-keputusan suamiku secara terang-terangan. Ia mempertanyakan mengapa usaha yang dulu begitu menjanjikan, kini justru membuat mereka berada dalam tekanan. Nada suaranya tidak lagi penuh pujian, melainkan penuh tuntutan akan stabilitas yang ia harapkan. Aku mendengar semua itu tanpa ingin terlibat. Suamiku mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Ia mencoba memperbaiki keadaan dengan berbagai cara, menghubungi kembali rekan lama, mencari pinjaman, bahkan mencoba proyek-proyek baru yang terlihat terburu-buru. Tapi kepanikan seringkali membuat seseorang kehilangan ketajaman dalam mengambil keputusan. Aku bisa melihat bagaimana kepercayaan orang-orang terhadapnya mulai runtuh. Bukan hanya kepercayaan dalam bisnis, tetapi juga kepercayaan pada kemampuannya menjaga stabilitas hidup. Suatu sore, ia duduk di meja makan lebih lama dari biasanya. Ia menatap kosong ke arah piringnya, seolah lupa bagaimana memulai percakapan. Aku duduk di seberangnya, makan dengan tenang, tanpa mencoba memecah keheningan. Ia akhirnya bertanya, dengan suara pelan, apakah ia melihat perubahan dalam usahanya. Aku mengangkat wajahku dan menjawab singkat bahwa setiap usaha pasti mengalami fase sulit. Tidak ada nada menyindir, tidak ada nada menghibur berlebihan, hanya jawaban jujur yang netral.
Ia menatapku lebih lama, seolah mencari sesuatu yang dulu selalu ia temukan dariku, dukungan tanpa syarat. Tapi aku tidak lagi memberikan itu, bukan karena aku ingin melihatnya jatuh, tapi karena aku sudah belajar bahwa pengorbanan tanpa penghargaan hanya akan menghapus diriku sendiri. Aku tetap bersikap sopan, aku tetap menjaga rumah ini berjalan dengan baik, tapi aku tidak lagi menjadi penyangga yang tak terlihat. Aku memilih berdiri di tempatku sendiri. Aku tahu, perlahan ia mulai menyadari sesuatu, bukan hanya tentang keruntuhan usahanya, tetapi juga tentang siapa yang selama ini menopang hidupnya dari balik layar. Kesadaran itu terlihat dari tatapan yang kadang penuh penyesalan, meski belum pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Aku tidak menuntut pengakuan, aku juga tidak menunggu permintaan maaf. Hidupku tidak lagi bergantung pada itu. Yang aku lakukan hanya satu, berhenti berkorban. Dan dalam ketenangan itu, aku melihat bagaimana retaknya usaha suamiku berjalan seiring dengan runtuhnya kepercayaan yang dulu ia anggap tak akan pernah hilang. Kabar tentang bangkrutnya usaha suamiku tidak datang dengan pengumuman besar. Ia menyebar perlahan, seperti retakan yang akhirnya membuat dinding runtuh tanpa suara keras. Aku mengetahuinya bukan dari orang lain, melainkan dari perubahan yang semakin jelas terlihat dalam dirinya. Ia tidak lagi berangkat pagi dengan langkah tergesa. Teleponnya tidak lagi berdering sesering dulu. Rumah yang biasanya hanya menjadi tempat singgah, kini terasa seperti tempat ia berdiam terlalu lama. Ada kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan, bahkan ketika ia mencoba bersikap tenang. Suatu sore, ia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusam, matanya tampak kehilangan arah. Ia duduk di kursi ruang tamu tanpa membuka sepatu, tanpa mengganti pakaian, hanya menatap lantai seperti seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang tak bisa ia cari kembali. Aku tetap melanjutkan kegiatanku di dapur, mengiris sayur, menanak nasi, menata piring dengan gerakan yang teratur. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku sudah belajar menjaga jarak antara empati dan pengorbanan. Beberapa menit kemudian, ia memanggil namaku. Nada suaranya berbeda, tidak ada lagi kepercayaan diri yang dulu selalu melekat. Suaranya pelan, nyaris ragu. Aku berjalan ke ruang tamu dan berdiri di hadapannya. Ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat kerentanan yang tidak disembunyikan. Ia mengatakan bahwa usahanya sudah tidak bisa diselamatkan. Kalimat itu keluar terbata, seolah setiap kata harus ia paksa melewati tenggorokannya. Ia menceritakan tentang utang yang menumpuk, rekan bisnis yang meninggalkannya, dan proyek-proyek yang gagal sebelum sempat berkembang. Aku mendengarkan tanpa menyela, wajahku tetap tenang. Aku tidak menunjukkan keterkejutan, tidak juga menunjukkan kepuasan. Aku hanya mendengarkan, seperti seseorang yang sedang menerima cerita dari orang asing. Ia kemudian berkata bahwa semuanya terasa kosong, bahwa ia baru menyadari betapa banyak hal yang selama ini ia abaikan. Kata-katanya mulai berubah arah, tidak lagi hanya tentang usaha, tetapi tentang hidupnya secara keseluruhan. Ia mengatakan bahwa ia kehilangan banyak hal, dan ia tidak ingin kehilangan aku juga. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan rapuh dalam waktu yang sama. Aku duduk di kursi seberangnya. Jarak di antara kami tidak terlalu jauh, tapi terasa seperti jurang yang sudah lama terbentuk. Ia menatapku dengan harapan yang tidak ia sembunyikan, namun di balik harapan itu aku masih bisa melihat sesuatu yang lain. Ketakutan. Ketakutan kehilangan seseorang yang dulu selalu ada, bukan kesadaran utuh tentang kesalahan yang telah ia lakukan. Madunya, aku dengar, sudah menjauh. Perempuan itu tidak lagi terlihat di sisinya. Dari cerita yang beredar, ia memilih pergi saat keadaan mulai runtuh. Aku tidak merasa perlu memastikan kebenaran cerita itu. Bagiku, kepergian seseorang yang datang saat masa muda bukanlah hal yang mengejutkan. Suamiku menyebut nama perempuan itu sekilas, lebih seperti penjelasan daripada pengakuan. Ia mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Ia mengatakan bahwa ia salah menilai banyak hal. Kata-katanya terdengar seperti seseorang yang mencoba merapikan puing-puing dengan tangan kosong. Ia lalu memohon agar aku tetap di sisinya. Ia mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki semuanya, bahwa ia ingin kembali seperti dulu, membangun ulang kehidupan kami bersama. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Dalam diriku tidak ada kemarahan yang menyala.
Tidak ada dendam yang menuntut balasan, yang ada hanya ketenangan yang lahir dari kesadaran panjang. Aku berkata dengan suara pelan bahwa hidup tidak selalu bisa kembali ke titik awal. Ia menunduk, tangannya saling menggenggam erat. Ia mencoba meyakinkanku bahwa ia akan berubah, bahwa ia akan memperbaiki sikapnya, bahwa ia baru menyadari betapa berharganya aku dalam hidupnya. Aku mendengarkan semua itu tanpa memotong. Aku membiarkannya menyelesaikan setiap kalimat yang mungkin sudah lama ia simpan, namun ketika ia selesai, aku tahu aku harus jujur. Bukan untuk melukainya, melainkan untuk menghargai diriku sendiri. Aku mengatakan bahwa aku tidak membencinya, aku juga tidak menyimpan dendam atas apa yang telah terjadi. Tapi aku tidak bisa kembali ke posisi lama, di mana keberadaanku hanya dihargai ketika ia sedang kehilangan segalanya. Aku mengatakan bahwa harga diri tidak bisa dibangun dari penyesalan yang datang terlambat. Ia mengangkat wajahnya dengan mata yang mulai memerah. Ia mencoba berbicara lagi, mencari celah dalam keputusanku. Tapi aku tetap tenang, aku tidak meninggikan suara, aku tidak menyampaikan kata-kata tajam, justru ketenangan itu membuat suasana terasa semakin berat. Aku menjelaskan bahwa selama ini aku bertahan bukan karena aku lemah, melainkan karena aku percaya. Dan ketika kepercayaan itu hancur, aku belajar membangun diriku sendiri. Proses itu tidak mudah, dan aku tidak ingin menghapusnya hanya karena ia merasa kehilangan sekarang. Ia terdiam lama, rumah terasa sangat sunyi. Jam dinding berdetak pelan, seolah menandai setiap detik yang membawa kami semakin jauh dari masa lalu. Aku berdiri perlahan, mengatakan bahwa makan malam sudah siap. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi mengandung batas yang jelas. Aku masih menghormatinya sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Namun aku tidak lagi menyerahkan diriku untuk menyelamatkan hidupnya. Ia tetap duduk di tempatnya, menatap kosong, mungkin mencoba menerima kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aku kembali ke dapur, menata piring dengan tangan yang stabil. Tidak ada air mata yang jatuh. Bukan karena aku tidak merasakan apa-apa, melainkan karena aku sudah melewati fase di mana luka harus dibuktikan dengan tangisan. Di dalam diriku, ada kesedihan yang tenang. Kesedihan karena melihat seseorang yang dulu berjalan bersamaku, kini tersesat dalam pilihannya sendiri. Tapi di balik kesedihan itu, ada keteguhan yang tidak bisa lagi digoyahkan. Aku tahu, menolak bukan berarti aku kejam. Menolak adalah caraku menjaga nilai diriku yang selama ini terabaikan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu rumah yang redup, aku menyadari bahwa tidak semua penyesalan bisa memperbaiki apa yang sudah hancur. Kadang penyesalan hanya menjadi pengingat bahwa waktu tidak pernah menunggu seseorang untuk belajar menghargai apa yang pernah ia miliki. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada perasaan gelisah, tidak ada keraguan yang biasanya menyelinap saat aku membuka mata. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai, menyoroti ruangan yang selama bertahun-tahun menjadi saksi perjalanan hidupku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling dengan perasaan yang tenang, seolah semua keputusan yang selama ini kurangkai akhirnya menemukan bentuknya. Aku tidak terburu-buru. Aku bangkit, merapikan tempat tidur, lalu berjalan ke dapur seperti hari-hari sebelumnya. Aku menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sudah sangat kukenal. Suasana rumah terasa sunyi, namun sunyi itu tidak lagi menekan. Justru sunyi itu terasa seperti ruang yang memberiku kesempatan bernafas tanpa beban. Aku memandang ruangan itu dengan tatapan yang berbeda. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Kenangan tentang awal yang sederhana, tentang kerja keras yang pernah kami bangun bersama, tentang harapan yang dulu terasa begitu nyata. Tapi kenangan hanyalah bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk bertahan di tempat yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku sudah membuat keputusan. Setelah sarapan selesai, aku menyiapkan beberapa barang pribadi. Tidak banyak, hanya hal-hal yang benar-benar milikku, yang memiliki makna dalam perjalanan hidupku. Aku melakukannya tanpa tergesa, melipat pakaian dengan rapi, memasukkan dokumen penting dan menyimpan benda-benda kecil yang mengingatkanku pada diriku sebelum semua ini terjadi. Tidak ada air mata, tidak ada rasa panik. Yang ada hanyalah ketenangan yang terasa asing tapi juga menguatkan. Suamiku berada di ruang tamu ketika aku membawa tas kecil itu. Ia menatapku dengan wajah yang sulit dibaca. Ada kelelahan, ada penyesalan, dan ada kesadaran yang mungkin baru benar-benar ia rasakan.
Ia tidak bertanya kemana aku akan pergi. Ia hanya memandang, seolah sudah mengerti tanpa perlu penjelasan. Aku berdiri di hadapannya, menjaga jarak yang sopan. Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini dengan kemarahan. Aku ingin pergi dengan kepala tegak, membawa ketenangan yang sudah susah payah kubangun. Aku mengatakan bahwa aku akan memulai hidup yang berbeda. Kalimat itu keluar sederhana, tanpa nada menyalahkan. Aku tidak menyebut masa lalu, tidak menyinggung luka yang pernah ada. Aku hanya menyampaikan keputusan yang sudah matang. Ia menunduk, tangannya saling menggenggam. Ia mencoba mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu seolah terjebak di tenggorokannya. Aku bisa melihat ia ingin menahanku, ingin meminta kesempatan lagi. Namun kali ini, ia tidak memaksakan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menyadari bahwa beberapa hal memang tidak bisa dipertahankan hanya dengan penyesalan. Aku mengucapkan terima kasih, bukan terima kasih atas luka yang pernah terjadi, melainkan atas pelajaran yang tanpa sadar membentukku menjadi seseorang yang lebih mengenal dirinya sendiri. Kalimat itu terasa jujur, dan aku tahu ia bisa merasakannya. Aku melangkah menuju pintu dengan perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Setiap langkah terasa ringan, meski aku tahu aku sedang meninggalkan bagian besar dari hidupku. Aku tidak melihat ke belakang saat membuka pintu, bukan karena aku ingin melupakan, melainkan karena aku sudah menerima bahwa masa lalu tidak perlu terus kuperiksa untuk memastikan aku masih terluka. Udara pagi menyambutku dengan dingin yang menyegarkan. Aku menarik nafas panjang, membiarkan udara itu memenuhi dadaku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bebas tanpa bersalah. Aku tidak melihat diriku sebagai pemenang. Tidak ada kemenangan dalam runtuhnya kehidupan seseorang. Apa yang terjadi pada suamiku bukan karena kutukan, bukan karena balasan yang sengaja kuharapkan. Semua itu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Kesombongan sering membuat seseorang lupa melihat siapa yang berdiri di sampingnya. Aku berjalan menyusuri jalan yang perlahan mulai ramai oleh aktivitas pagi. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu perjalanan panjang yang baru saja kulalui. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak perlu orang lain tahu. Aku bukan korban yang harus dikasihani. Aku juga bukan pelaku kekerasan yang ingin dibenarkan. Aku hanyalah seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri setelah terlalu lama hidup untuk orang lain. Aku menyadari bahwa berdiri sendiri bukan berarti kesepian. Berdiri sendiri berarti memiliki ruang untuk menentukan arah tanpa harus kehilangan jati diri. Ada ketakutan kecil yang tetap hadir, ketakutan tentang masa depan yang belum pasti. Namun ketakutan itu tidak lagi melumpuhkan. Ia justru membuatku lebih sadar pada setiap langkah yang kuambil. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, menatap langit yang mulai cerah. Dalam hatiku berasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara lega, sedih, dan kuat dalam waktu yang sama. Perasaan itu tidak membuatku ragu, justru membuatku yakin bahwa aku sedang berjalan ke arah yang benar. Aku tidak tahu seperti apa hidupku ke depan. Aku tidak tahu apakah jalan yang kupilih akan mudah atau justru penuh tantangan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Aku hidup sebagai diriku sendiri. Langkahku kembali berlanjut, lebih mantap dari sebelumnya. Setiap jejak yang kutinggalkan di jalan itu terasa seperti tanda bahwa aku telah melewati sesuatu yang besar dalam hidupku. Bukan tentang meninggalkan seseorang, melainkan tentang menemukan kembali siapa diriku sebenarnya. Dan di tengah pagi yang terus bergerak maju, aku berjalan dengan kepala tegak, membawa ketenangan yang tidak lagi bisa direnggut oleh siapapun. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.